Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin roti isi coklat meses. Ini tuh buatnya gampang banget tapi rasanya enak dan super coklat banget ya. Bisa banget dijadikan untuk ide jualan, ide bekal anak sekolah, maupun cemilan untuk keluarga. Dan hasilnya pun ini super lembut banget. Penyuka coklat ini pasti suka banget ya. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Langkah pertama di sini aku mau bikin untuk adonan rotinya ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, dan 4 gram ragi instan ya atau 1 sendok teh. Lalu aku juga pakai 20 gram susu bubuk. Lalu ini untuk bahan keringnya kita aduk dulu sampai tercampur merata ya. Nah, kalau bahan keringnya udah rata, kita tambahkan 2 butir kuning telur ayam. Lalu kita tambahkan 110 sampai 120 ml susu cair dingin ya, atau bisa diganti dengan air putih dingin biasa. Dan ini akan kita mixer lalu kita aduk ya. Tapi kalau mau diaduk menggunakan spatula dulu juga boleh banget. Nah, kita aduk sampai menggumpal membentuk adonan seperti ini. Nah, ini aku matikan dulu mixernya. Selanjutnya aku tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aku tambahkan 30 gram margarin ya. Boleh juga diganti dengan butter. Lalu ini kita mixer kembali bertahap dari speed terendah sampai speed maksimal ya. Kita mixer adonannya sampai kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis, tapi dia belum yang kalis elastis banget ya, karena kelihatan si adonannya masih agak menempel di wadah. Nah, ini udah 15 menitan, ini kita matikan aja mixernya, karena adonannya sudah mulai kalis ya. Kelihatan dari adonannya sudah tidak menempel di wadah. Tapi ini bisa dicek dengan dites window pane gitu. Kita ambil sedikit adonan lalu kita bentangkan. Kalau misalkan adonannya sudah tidak mudah robek seperti ini tandanya udah kalis. Lalu untuk adonannya kita bulatkan dulu ya. Dan ini adonannya akan kita istirahatkan, bisa ditutup dengan kain ataupun plastik wrap. Didiamkan kurang lebih selama 45 sampai 1 jam. Nah, adonannya ini sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya ini kita kempiskan dulu adonannya, lalu kita pindahkan ke meja kerja ya. Nah, untuk adonannya ini akan aku bagi dan aku timbang. Kalau kalian mau timbang asal aja boleh banget ya, tapi kalau mau sama rata boleh banget ditimbang ya. Dan di sini aku timbang dengan berat 50 gram. Tapi kalau mau besar atau mau lebih besar boleh ditimbang dengan berat 60 gram ya atau sesuai selera. Atau kalau mau hasilnya lebih banyak boleh ditimbang dengan dari 30 sampai 40 gram ya. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, kalau udah ini kita bulatkan seperti ini, lakukan sampai selesai. Dan ini setelah selesai dibulatkan, lalu di sini juga aku mau pakai paper cup seperti ini. Dan aku juga mau tambahkan selai coklat. Ini aku beli di toko bahan kue ya. Aku nggak tahu ini mereknya apa, tapi yang penting si selai coklatnya itu enak. Lalu kita ambil satu adonan, yang pertama kita bulatkan, lalu kita agak pipihkan dan dilebarkan. Dan kita berikan isian selai coklat di bagian tengahnya ya. Untuk banyaknya itu disesuaikan dengan selera aja. Kalau misalkan gak terlalu suka manis, pakainya agak sedikit aja. Tapi kalau suka manis dipakein banyak juga boleh banget. Karena nanti juga kita akan berikan topping meses. Jadi manisnya itu nanti double coklat gitu ya. Dan kalau udah selesai diisikan, kita pindahkan ke paper case-nya ya.
Lalu di sini aku mau lanjutkan ke adonan berikutnya. Biar enggak menempel di talenannya, jadi aku berikan tepung terigu, tapi ternyata itu kurang bagus ya, karena nanti si mesesnya itu jadi kurang menempel. Jadi aku saranin di sini tidak perlu memberikan baluran seperti tepung terigu ya. Jadi biarin si adonannya itu tetap lembab, biar nanti saat kita balurkan ke meses coklat dia itu menempelnya itu lebih sempurna ya. Nah, seperti ini lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai ini aku sudah siapkan meses coklat. Nah, langsung aja kita balurkan ke meses coklat di yang bagian atasnya. Kalau udah kita pindahkan lagi ke paper case-nya ya. Jadi kenapa adonan bagian atasnya itu harus lembab? Jadi si rotinya tuh bisa langsung menempel ya ke mesesnya. Kalau misalkan si rotinya itu dibaluri dengan tepung terigu, nanti dia akan sulit menempel. Tapi kalau udah terlanjur bisa diolesi dulu dengan susu cair ya untuk si rotinya, baru diberikan meses coklat. Dan sebelumnya di sini aku sudah panaskan ovennya selama 10 menit kurang lebih dengan suhu 180 derajat, lalu kita oven dengan suhu 175 derajat api atas bawah kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang ya. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing karena tiap oven itu terkadang berbeda-beda. Nah, ini untuk rotinya sudah mulai matang. Dan kalau udah matang kita keluarkan dan kita dinginkan ya. Nah, ini udah mateng, kita keluarkan aja untuk si rotinya. Lalu di sini aku mau oven kembali untuk sisa rotinya ya. Kita oven di suhu yang sama. Dan ini dia untuk rotinya sudah matang. Ini hasilnya benar-benar menul-menul sekali ya, menggembang dengan sempurna. Dan hasilnya juga ini cakep banget. Tampilannya itu lebih menarik. Ini walaupun 50 gram tapi dia itu mengembang dengan sempurna ya. Cakep banget ya. Ini hasilnya benar-benar memuaskan sekali. Kalian juga bisa cobain di rumah. Nah, di sini aku mau ambil satu rotinya. Kita lihat bagian belakangnya dan aku mau cobain juga untuk rotinya ya. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Ini alhamdulillah dia tidak gosong dan hasil si rotinya juga ini super lembut sekali ya. Kelihatan dari teksturnya. Dan di sini aku saranin juga untuk bagian bawahnya jangan sampai kena yang si meses coklat ya, biar tidak gosong. Nah, ini hasil rotinya, dia berserat tapi dia lembut banget ya. Ini bisa awet sampai 3 hari di suhu ruang ya bunda. Dari anak-anak sampai dewasa ini pasti pada suka karena ini benar-benar selembut itu. Bisa juga ya dijadikan untuk pengganti sarapan. Di sini aku mau kemas ke dalam plastik OPP. Ini aku pakai ukuran 14 x 14 ya. Biar lebih awet juga. Dan kalau misalkan kelembutannya pengen lebih tahan lama, harus dikemas dalam wadah tertutup atau dikemas tertutup menggunakan plastik seperti ini ya. Di sini aku kemas lagi menggunakan kardus biar tampilnya lebih cantik. Oke, cukup sekian dulu. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mencoba.